Kali ini kita akan membahas tentang 6 tips mengajak orang yang sulit untuk terlibat dengan pelatihan. Motivasi sama seperti jungkat-jungkit. Ada momen motivasi tinggi dan ketika sulit untuk melakukan tugas, maka akan terjadi penurunan motivasi. Sifat motivasi yang berubah-ubah adalah masalah utama perselisihan antara pemimpin dan juga karyawan. Seringkali, manajer mengeluarkan banyak sumber daya untuk melakukan sesi pelatihan yang berbeda untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan mereka. Oleh karena itu, rasa kecewa dapat dirasakan oleh pimpinan maupun manajer ketika karyawan menunjukkan ketidakpedulian terhadap pelatihan yang diadakan. Jadi, bagaimana cara untuk bisa melibatkan karyawan yang enggan dalam mengikuti pelatihan untuk pengembangan karir? Nomor 1, kaitkan pelatihan dengan perasaan positif. Pada inti ekonomi, terletak gagasan bahwa insentif atau penghargaan adalah motivator yang hebat. Tidak diragukan lagi, ini adalah pemikiran untuk mendapatkan promosi dengan nilai gaji yang lebih besar dan bonus yang mendorong beberapa karyawan untuk bekerja lebih keras. Jadi, mengapa kita tidak menggunakan konsep ini untuk membuat karyawan kita terlibat dalam program pelatihan? Bahkan, makanan secara luas dianggap sebagai insentif terbaik untuk memacu karyawan untuk menghadiri program pelatihan. Menggunakan makanan atau insentif fisik lainnya efektif untuk meningkatkan tingkat motivasi. Ingat, efek insentif ini dianggap sebagai solusi sementara. Mengapa? Pekerja hanya akan menantikan pelatihan sebagai cara untuk mendapatkan insentif fisik ini. Nomor 2, berikan alasan yang solid dan menarik. Insentif fisik seperti makanan dan hadiah tidak berfungsi sepanjang waktu. Karena itu, kita perlu meningkatkan motivasi mereka dengan memberi mereka alasan kuat mengapa mereka perlu berpartisipasi. Buat mereka mengerti bahwa ini bukan hanya sesi rutin. Sebaliknya, komunikasikan dengan mereka tentang bagaimana pelatihan akan meningkatkan kinerja dan etika kerja mereka. Faktanya, ciptakan teka-teki psikologis bahwa produktivitas mereka bergantung pada partisipasi dan keterlibatan mereka dengan pelatihan ini. Tunjukkan pada mereka bahwa mode operasi mereka saat ini memiliki batasan yang hanya dapat dilampaui oleh pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan. Nomor 3, hapus rasa takut kegagalan. Bagi sebagian karyawan, belajar adalah proses yang cukup menakutkan dan berat. Terkadang, perasaan ini berasal dari rasa takut menambahkan lebih banyak tanggung jawab ke dalam rutinitas sehari-hari mereka. Lebih dari itu, ketakutan akan akuntabilitas yang lebih besar adalah setelah pelatihan juga merupakan faktor utama. Jadi, bagaimana kita bisa membuat mereka mengatasi ketakutan mereka? Nah, singkirkan ketakutan mereka dengan membantu mereka memahami bahwa menjalani pelatihan akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran mereka. Nomor 4, beri kesempatan untuk bersuara. Kita ingin orang menghargai pendapat kita. Tidak diragukan lagi, ini merupakan pendorong kepercayaan diri yang besar bagi karyawan ketika manajemen menilai pendapat mereka sebelum memulai masalah yang mempengaruhi mereka. Dalam hal pengembangan dan pelatihan karir, penting untuk mencari umpan balik dari karyawan kita. Ya, itu ide bagus untuk mengetahui preferensi mereka. Pikiran kita ada saat-saat ketika meminta pendapat karyawan tentang masalah tertentu dapat menyebabkan hasil yang tidak produktif. Jadi, kita perlu tahu kapan perlu turun tangan dan mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan. Berikut adalah cara untuk membuat karyawan kita terlibat dalam sesi pelatihan. Jadikan pelatihan kurang menakutkan atau suram. Hapus kapak pepatah yang menggantung di atas kepala mereka jika mereka tidak berpartisipasi. Selain itu, karyawan akan lebih menghargai sesi saat interaktif. Jadi, topik pelatihan yang terbatas dengan pengembangan diri perlu memiliki perasaan yang ringan dan interaktif. Nomor 5, integrasikan pelatihan ke dalam budaya perusahaan.
Berikut cara terbaik untuk membuat karyawan kita terlibat dalam pelatihan perusahaan. Biarkan mereka melihat ini sebagai sesuatu yang lebih dari suatu bentuk pengembangan karir. Ya, mengintegrasikan pelatihan ke dalam struktur inti dan nilai-nilai perusahaan kita. Tahan, ini tidak berarti mendorong pelatihan ke tenggorokan mereka. Sebaliknya, biarkan mereka melihat belajar sebagai prioritas. Untuk mencapai ini, kita perlu melampaui pengaturan sesi pelatihan berkala. Buat basis pengetahuan terpusat aktif yang secara aktif melibatkan karyawan kita setiap saat. Lebih dari itu, dorong pertanyaan dan penyelesaian masalah di ruang kerja kita. Inilah satu nugget akhir untuk kita. Jangan jadikan sesi pelatihan ini sebagai hal yang sesekali saja. Libatkan karyawan kita secara terus-menerus dalam pelatihan pengembangan karir tanpa mengganggu jadwal kerja mereka. Nomor 6, gunakan berbagai format untuk meningkatkan pelatihan. Seringkali kita sering terganggu dan kecewa dengan sesi pelatihan konvensional. Tidak diragukan lagi, mudah kehilangan konsentrasi saat latihan tidak merangsang. Jadi, buat karyawan kita terlibat dalam pelatihan dengan memanfaatkan segudang gadget pelatihan. Misalnya, kita dapat menggunakan perangkat pembelajaran elektronik. Gadget ini menawarkan program pembelajaran fleksibel yang memungkinkan pekerja kita belajar di mana saja. Tidak diragukan lagi, ini mendorong mereka untuk fokus dan mematuhi program pelatihan. Pelatihan merupakan katalis utama untuk pengembangan karir. Karena itu, ini adalah mitra yang penting bagi karyawan yang ingin menaiki tangga perusahaan. Jangan lupa bahwa pelatihan juga meningkatkan produktivitas di ruang kerja. Karena itu, manfaatkan tips-tips ini dan buat karyawan kita terlibat dan tertarik pada pelatihan.